pagi, selamat berjumpa kembali di serial pembelajaran video pembelajaran online. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar pembelajaran online dari rumah. Ya, persiapkan dirimu anak-anak untuk belajar bersama Bapak. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan pembelajaran online di tema 1, subtema 1 pada judul selamatkan makhluk hidup di kelas 6 semester 1 ya. Baik anak-anak sekalian, kita mulai pembelajaran kita. Harap diperhatikan dengan baik ya. Nah, tujuan pembelajaran yaitu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikannya dalam bentuk diagram. Nah, yang kedua, mengembangkan ide pokok dengan menggunakan bahasa sendiri secara rinci menjadi sebuah tulisan. Yang ketiga, mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuatnya dan manfaatnya dengan benar. Yang keempat, menyebutkan kehidupan sosial budaya dari dua negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar. Nah, sekarang kalian amati gambar berikut ini, ya. Nah, di sana ada beberapa contoh, ya, pemanfaatan tumbuhan oleh makhluk hidup lainnya, ya. Ada beberapa hewan di sana, ya. Kemudian ada manusia, ada tumbuhan. Bagaimana? Apakah kalian dapat melihat pemanfaatan tumbuhan oleh makhluk hidup? Iya. Baik. Nah, ini sekarang kita perhatikan di sini ada pengertian perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Ya. Jadi perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah perkembangbiakan melalui perkawinan. Nah, perkembangbiakan generatif terjadi pada pertumbuhan berbiji. Ya, alat perkembangbiakan tumbuhan adalah bunga. Ini adalah bagian dan struktur bunga lengkap. Ya, ada tangkai bunga, ada dasar bunga, kemudian bakal biji, kelopak, tangkai putik, kepala putik, tangkai sari, kemudian ada kepala sari, ada mahkota, kemudian yang berikutnya ada apa nih? Benang sari ya. Ya. Nah, inilah bagian dan struktur bunga secara lengkap. Mana mohon diperhatikan dan dihafalkan bagian-bagian ini ya. Nah, berikutnya di sini ada ASEAN ya. ASEAN itu singkatan dari Association of Southeast Asian Nation ya, atau di dalam bahasa Indonesianya adalah Persatuan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ya, didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand ya. Pendirinya adalah Adam Malik dari Indonesia, ini beliau ya. Kemudian Narcisco Ramos dari Filipina, kemudian Tun Abdul Razak dari Malaysia, lalu S. Rajaratnam dari Singapura, kemudian Tanat Koman dari Thailand ya. Jadi anak-anak harus hafal dan harus ingat selalu para tokoh pendiri ASEAN ya. Nah, peta ASEAN ini negara-negara anggota ASEAN ada 10 ya. Yang pertama adalah Indonesia ya. Ini ada Indonesia, kemudian ada Singapura, Kamboja, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, lalu terakhir Brunei Darussalam ya. Jadi ada 10 negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN. Nah, ini adalah kehidupan sosial budaya dan keadaan negara tetangga ASEAN ya. Jadi yang pertama adalah Brunei Darussalam ya. Di Brunei Darussalam ini silakan kalian baca. Ya. Nah, jadi Brunei Darussalam ini dipengaruhi oleh ajaran Islam ya, karena mayoritas penduduknya adalah orang-orang Melayu. Nah, kemudian
Dalam percakapan ada budaya menunjuk dengan jari telunjuk itu dianggap kasar di sana ya. Secara tradisional orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei ya sebelum memasuki rumah orang lain. Ya, itu kehidupan sosial budaya dari Brunei Darussalam. Nah, kemudian Malaysia ya. Patung Dewa Muhunga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter ya. Patung ini terletak di Batu Caves, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang didedikasikan oleh Dewa Muhunga ya. Nah, anak sekalian, Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown ya, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang, Malaysia ya. Karena kota ini banyak memiliki ragam jenis budaya. Di Malaysia itu ada 3 kaum utama ya. Yang pertama Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Kemudian makanan khasnya adalah nasi lemak. Myanmar disebut negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Birma, ya. Jadi bahasa yang digunakan adalah bahasa Birma. Ada satu hal yang unik di Myanmar, itu ada pakaian tradisional yang mirip sarung Indonesia, namanya longyi, ya, mirip sarung Indonesia ya. Namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis, dipakai oleh pria dewasa, namun juga anak-anak dan wanita, ya. Kemudian Vietnam ini ada permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Nah, ya, jadi ada seorang anak di tengah lingkaran anak yang lain dengan mata tertutup, dia menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Ya, ini namanya permainan tradisional di Vietnam. Kemudian Vietnam terkenal dengan baju khasnya disebut Ao Dai. Nah, ada topi caping pun banyak ditemui di sana. Ya, ada kebiasaan orang Vietnam yang gemar duduk di dingklik, yaitu kursi yang sangat pendek, bukan hanya untuk makan, bahkan untuk kehidupan sehari-hari mereka. Ya. Kemudian Laos ya. Laos ini dipengaruhi oleh agama Buddha ya. Di sana banyak sekali hal-hal yang terkait dengan ajaran agama Buddha. Olahraga tradisionalnya adalah katau ya, seperti olahraga bola voli namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bolanya pun terbuat dari ajakan bambu ya. Kemudian Singapura ya. Singapura memiliki lambang negara yaitu merlion ya. Merlion itu adalah seperti patung berkepala singa dan berbadan ikan. Nah, menurut mitos Singapura ada hulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa ya. Nah, di Singapura juga ada yang namanya kaum Baba ya, sebutan bagi keturunan Cina Melayu ya. Singapura memiliki 4 bahasa resmi, Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil ya. Nah, ada kebiasaan juga di sana, yaitu masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki ya kemana-mana karena disebabkan harga kendaraan yaitu mobil dan bahan bakar di sana sangat mahal ya. Jadi ada kebiasaan mereka untuk membiasakan jalan kaki kemana-mana ya. Nah, yang terakhir ada Thailand. Thailand ini adalah salah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Nah, Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratet Thai, artinya tanah kebebasan. Nah, sejak tahun 1800 Thailand berubah nama antara lain Siam, ya. Nah, artinya gelap atau coklat dan Thailand, ya. Itu kemudian di sana ada kebiasaan juga, di sana tidak ada orang yang berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Nah, anak-anak, tentunya kalian masih ingat ya, sila-sila dalam Pancasila, ya. Ini pasti sudah ingat semua ya, dan selalu hafal ya, karena setiap upacara kalian membacakannya bersama-sama sebagai perwujudan kita terhadap bangga kepada
bangsa ya, menghormati bangsa dan lambang-lambang negara. Nah, ada nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan Yang Maha Esa sebagai berikut. 1. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. 3. Kerukunan antar umat beragama. Nah, nilai-nilai terkandung dalam sila kemanusiaan yang beradab adalah sebagai berikut. Persamaan derajat, menghargai hak asasi manusia. 3. Solidaritas antar sesama manusia. Dan 4. Perdamaian. Nah, ini perhatikan anak-anak, ini adalah contoh-contoh dari perwujudan sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, dapat mengamati ya. Nah, ini yang kedua adalah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Nah, makhluk hidup baru tumbuhan berasal dari induknya. Ya. Nanas itu berkembang biak dengan cara tunas. Kemudian bawang merah itu berkembang biak dengan cara umbi ya, umbi lapis. Lalu pohon pisang itu berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan yang disebut sebagai tunas. Nah, ini anak-anak bagaimana cara perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama adalah penyetekan, yaitu dengan cara memotong bagian batang, kemudian ditancapkan ke tanah, ya. Kemudian ditancapkan ke tanah, ya. Kemudian yang berikutnya adalah perundukan. Nah, perundukan ini dengan cara merundukkan bagian tanaman, ya, seperti ini. Contohnya seperti ini, ya. Kemudian yang ketiga itu pencakokan. Nah, pencakokan itu dengan cara mengupas batang, kemudian membungkusnya dengan tanah, lalu kemudian nanti ditanam. Ya, anak itu ya. Nah, ini yang berikutnya adalah penyambungan. Ya, penyambungan itu dengan cara menyambungkan dua batang tanaman yang ya, sejenis ya, dengan menggabungkan sifat-sifat unggul dari kedua jenis tanaman tersebut. Baik, anak-anak ada pertanyaan? Ya, jika ada pertanyaan nanti silakan bertanya melalui WA Bapak atau langsung ke grup kalian ya. Baik anak-anak, demikian penjelasan Bapak, semoga dapat dipahami dan jangan lupa kerjakan tugas rumahmu ya. Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.